Jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X display yang dipajang sudah discontinue. Pertama, kita cek dulu barangnya, apakah stok kita masih ada. Apabila stok kita masih ada dan space untuk display itu tersedia, kita tetap memajang LDU yang sudah discontinue barangnya karena barang stok masih ada. Jadi untuk buat contoh agar mengeluarkan stok yang ada. Apabila stok sudah tidak ada sedia di toko untuk unit yang dijual, itu kita cek fisik LDU itu sebelum kita tarik ke gudang. Kita cek dari layar, bodi, kita cek secara rinci. Apabila ada lecet terus atau baterai gembung, kita konfirmasi ke SM. Setelah konfirmasi ke SM, baru kita konfirmasi ke PM, product manager, untuk gimana tindak lanjutnya, atau langsung bawa ke service center atau kita kirim ke gudang Banjar khusus LDU. Terus kadang ada LDU yang kotaknya tidak ada. Apabila kotaknya tidak ada, seperti Samsung misalnya, itu setelah kita tarik, kita konfirmasi juga ke PM dan konfirmasi ke salesnya untuk request kotak bahwa LDU itu sudah tarik ke gudang. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal kedua, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Yang pertama, kita konfirmasi ke store manager bahwa barang tersebut tidak ada nota dan saat dicek itu tidak termasuk dalam orderan toko. Setelah konfirmasi ke SM, kita konfirmasi ke product manager barang brand tersebut. Misalnya barangnya tersebut terdata Samsung, kita konfirmasi ke PM Samsung, kan barang ini barang orderan untuk jualan atau barang gift, untuk memastikan barang tersebut biar jelas. Apabila sudah dikonfirmasi ke PM, itu kita konfirmasi lagi ke pihak accounting untuk untuk konfirmasi selanjutnya agar semua pihak mengetahui barang tersebut. Coba. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal ketiga, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Ini ulun pastikan dulu kalah. Ini usernya tanpa DP ya, Kak? Iya. Apabila ada user nge-keep barang tanpa DP, kemudian 3 hari ke depan ada user baru yang ingin membeli barang tersebut. Yang pertama, sebelum barang itu kita lakukan transaksi, itu kita konfirmasi kembali ke pihak pertama yang melakukan keep barang. Apabila pihak pertama ini tidak ada respon atau tidak ada jawaban, itu bisa kita keluarkan. Kita lakukan transaksi ke pihak kedua yang ingin membeli. Karena batas keep barang itu 3 kali 24 jam. Apabila tidak ada konfirmasi dari user, padahal user ini sudah DFU, cuman tidak ada jawaban atau tidak ada keinginan untuk lanjut proses pembelian, itu bisa kita lakukan transaksi ke user selanjutnya yang ingin membeli, ya. Kalau customer yang pesan itu tetap mau beli gimana, Kak? Konfirmasinya mau beli gitu. Apabila pihak pertama ingin melakukan beli, tetap ingin membeli, pihak pertama ingin tetap membeli, kita pastikan kapan pihak pertama ini ingin
mengambil unit tersebut. Apabila di waktu yang sama, otomatis kita mintakan DP dulu ke pihak pertama ini untuk memastikan bahwa barang tersebut memang ingin dibeli. Dan apabila pihak pertama menyetujui, untuk pihak kedua itu kita akan merekomendasikan pihak kedua itu untuk melakukan DP apabila barang tersebut tidak ada di toko. Dan kita pesankan barangnya ke cabang lain. Kita pesankan barangnya, apabila di cabang lain ada, kita request minta ITR ke gudang kita, dan apabila di gudang lain tidak ada, minta dari PM untuk request ke depo. Oke, kita lanjut ya untuk soal keempat. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun, saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Sebagai pihak gudang, yang pastinya kita akan pertama mengkonfirmasi ke store manager apabila barang saat di awal di display itu bagus, tidak ada lecet ataupun masalah lainnya. Tapi ketika dikembalikan dalam keadaan lecet, itu tanggung jawabnya ke promotor. Cuman sebelum itu kita konfirmasi lagi ke MP. Ke MP, jadi setelah itu kita konfirmasi ke MP untuk mengkonfirmasi bahwa barang ini sebelum dipajang saat datang itu masih mulus, tapi ketika ditarik kembali itu dalam keadaan lecet, langsung konfirmasi ke MP dan SM juga. Oke, kita lanjut ya untuk soal terakhir. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendp unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Yang pertama, kita melakukan input DP tersebut ke sistem. Inputnya itu berdasarkan time mana user. Semisal debit, kita input debit sesuai debit yang user gunakan. Misalnya cash, kita input ke cash. Setelah itu kita lakukan penulisan nota. Nota kita tulis 2, satu untuk kita dan satu untuk user, atau untuk bukti user mengambil barang untuk bukti user mengambil barang saat ingin pelunasan. Setelah dituliskan nota, kita lakukan pemindahan gudang dari gudang jualan, gudang utama ke gudang keep, menandakan bahwa barang itu sudah ada yang keep dan sudah ada yang DP. Setelah itu kita pisahkan barang tersebut di atas meja keep untuk mengetahui bahwa barang tersebut sudah barang keepan user. Oke, untuk pertanyaan sudah selesai ya Kak. Dari jawabannya tadi sudah benar aja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Kak. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup untuk tesnya sudah selesai ya Kak. Terima kasih.